Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rusdi Somad dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama Bupati Lahat Ciujang, Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Bupati Lahat. Selamat siang Pak Rusdi Hartono Somad. Pak Bupati Lahat, hampir 3 tahun kepemimpinan Bapak di Kabupaten Segantis Tunggan ini. Banyak program, banyak janji politik yang telah Bapak laksanakan. Salah satunya adalah berobat gratis. Kapan dimulai berobat gratis tersebut, Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Di dalam Pilkada 2018, kita Bupati Lahat terpilih dan dilantik tanggal 9 bulan 12 2018. Alhamdulillah waktu itu setelah dilantik Pak Bupati dapatkan OPD untuk memenuhi janji yang paling cepat di Sumatera Selatan ini, terutama berobat gratis dengan sekolah gratis. Berobat gratis ini memang sudah ada BPJS, gitu. Tapi setelah kami panggil BPJS untuk mengobati seluruh masyarakat Kabupaten Lahat ini yang mau berobat gratis dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Syukur alhamdulillah waktu itu bekerjasama dengan BPJS kami melaksanakan berobat gratis melalui BPJS dan mendapat UHC, dapat penghargaan dari BPJS yang paling cepat memenuhi janji kampanyenya. Berjalan dengan lancar selama 2019 kita itu. Tapi banyak sekali kendalanya di lapangan, terutama yang masuk ke rumah sakit 3 hari harus keluar dulu, padahal dia belum sembuh, dia masuk lagi karena sudah aturan dari BPJS itu. Dan obatnya pun tidak bisa kita memilih sendiri, obatnya harus yang ditentukan oleh BPJS, dan banyak keluhan dari masyarakat. Jadi waktu itu karena dengan BPJS ada kenaikan yang gratis sekali, pemerintah Kabupaten Lahat ini tidak sanggup untuk membayarnya karena persediaan APBD Kabupaten Lahat untuk membangun untuk yang lain-lainnya. Maka tahun 2020 Pak Bupati putuskan waktu itu keluar dari BPJS dan berobat pakai KK dan KTP. Berjalan dengan lancar dan waktu itu biayanya sangat minim dan tertolong sekali masyarakat dari desa walaupun di kota ini untuk berobat gratis pakai KK dan KTP itu. Kalau waktu itu kurang lebih kami 50 sekian miliar 2019, setelah berobat KK dan KTP habis 16 paling kurang lebih 16 miliar. Dan di dalam pandemi COVID ini. Jadi setelah berjalan, karena ada regulasi dari atas, harus menuruti regulasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Gubernur, ada himbauan dan ada itu, supaya Kabupaten Lahat kembali lagi ke BPJS. Dan ada surat dari Pak Gubernur, sebab itu saya sebagai Bupati dan itu atasan kita, walaupun kita dipilih rakyat, harus menuruti regulasi. Tahun 2021 Kabupaten Lahat kembali lagi ke BPJS, ke OHC ini. Jadi OHC ini sudah berjalan beberapa bulan ini dan minta insya Allah yang akan datang ini kerjasama dengan BPJS ini jangan sampai banyak kendala, jangan sampai banyak komplain, jangan sampai banyak keluhan dari masyarakat. Insya Allah Kabupaten Lahat akan patuhi aturan yang ada dari atas sampai ke bawah untuk mengikuti lagi BPJS yang ada sini. Yang penting sama-sama enak gitu, sama-sama enak. BPJS mendapatkan klaimnya ataupun keuntungan dari situ. Kabupaten Lahat dengan membayar ini tidak banyak keluhan dari masyarakat. Insya Allah Kabupaten Lahat akan turuti. Yang penting masyarakat ini terobati dengan baik dari penyakit yang terkecil terendah sampai ke memang yang sudah besar dan apalagi biaya yang tinggi, Kabupaten Lahat akan membiayai. Gitu Pak Rusdi. Oh ya, terima kasih. Itu artinya program berobat gratis ini apakah diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lahat gitu?
diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Lahat yang memang kelasnya kelas 3. Kelas Tapi 3. kalau masyarakatnya yang mau kelas 2, kelas 1, mau tak mau dia mungkin biaya sendiri, karena tidak bisa dia menambah biaya untuk dari BPJS supaya dia balik kelas 2 kelas 1. Jadi dengan sendirinya rasanya sewaktu kemarin ada dengan BPJS, kalau dia mau naik kelas 3, kelas 2 atau kelas 1 dengan sendirinya BPJS gugur, dia bayar pribadi atau sendiri. Oh, itu artinya masyarakat, siapapun masyarakat Lahat, kalau dia mau menggunakan BPJS kelas 3 itu boleh, Ibu? Boleh. Penting siapapun masyarakat Kabupaten Lahat, tidak dipandang dari desa walaupun kota, walaupun dari pejabat, walaupun dari orang biasa, menengah ke atas ataupun yang paling bawah, dia tetap orang Lahat, punya KTP Lahat, punya kartu BPJS Lahat, dia gratis beroperasi. Nah, itu artinya sangat menguntungkan sekali buat masyarakat Lahat. Apalagi dia dalam suasana pandemi ini, Pak. Mungkin sangat menguntungkan sekali. Karena kita kan sekarang masyarakat Lahat, apalagi sekarang kita zona merah. Nah, mungkin dengan adanya berobat gratis ini, masyarakat Lahat akan semakin tertolong. Terima kasih. Itulah tadi wawancara mengenai berobat gratis dengan Bupati Lahat. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pak Bupati, kita sekarang kan zona merah nih. Kira-kira langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lahat, apa yang telah dilakukan untuk mengatasi? Berjalan itu dari sebagai ketua dan sekretaris yang BPBD dan Lahat didukung, dibantu oleh TNI Polri. Kemarin ada Pak Kapolda datang untuk memberi semangat dan support kepada masyarakat kita yang ada positif COVID atau Corona ini. Jadi kemarin kami ke asrama polisi Bandar Agung, ada yang 3 orang di situ diberi support dan diberi bingkisan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati, juga ke Puskesmas Bandar Jaya, Puskesmas Selawi untuk memberi support kepada nakes kita yang melayani masyarakat supaya PPKM di Kabupaten Lahat ini berjalan dengan lancar, tidak banyak keluhan dari masyarakat, dan kita berikan yang memang positif ini bantuan supaya vitamin atau makan makanan yang bergizi supaya dia cepat sembuh dari sini. Memang di Kabupaten Lahat ini naik gratis sekali setelah habis lebaran itu di dalam COVID-19 ini, dari di bawah 100 menjadi terus sekarang udah di atas 200 jadi zona merah. Insya Allah dengan kerjasama kita pemerintah Kabupaten Lahat bersatu dengan TNI Polri, dengan instansi-instansi lain, terutama dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, BPBD, Kesbangpol, sudah Pak Bupati instruksikan supaya gimana caranya kerja keras secepat mungkin untuk memutus mata rantai berkembangnya COVID-19 atau Corona yang ada di Kabupaten Lahat. Oh ya, ini program vaksin lagi berjalan juga, Pak ya? Program vaksin lagi berjalan. Dulu ada 1 juta vaksin dalam 1 hari sudah berjalan. Kita adakan di Gedung Serbaguna, kita adakan di kantor pelayanan keluarga bencana, kita adakan di puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Lahat, dan di Gedung Olahraga Kabupaten Lahat sampai hari ini ada. Sampai kita adakan posko di Pasar Lematang waktu itu, Pak Bupati meninjau pada warga-warga keturunan juga kita vaksin secara gratis, dan yang masyarakat ada di Kabupaten Lahat ini diberi antrian, diberi undangan untuk divaksinasi secara gratis dan tidak bayar, gratis sama sekali. Dan pada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat supaya jangan takut, jangan ragu untuk vaksin ini untuk kesehatan kita bersama. Oke, ya mudah-mudahan Pak program vaksin, program memutus rantai ini berjalan, dan mudah-mudahan Kabupaten Lahat menjadi zona kuning, zona hijau kembali. Pak Bupati,
kan banyak tuh program janji politik kan Pak Bupati, oke berobat gratis sudah dilaksanakan. Ini kalau sekolah gratis itu sudah dilaksanakan juga Pak Bupati? Dari kita berobat gratis, sekolah gratis sudah kita laksanakan. Kalau sekolah gratis ini dari SD, SMP, dan PAUD juga sudah kita gratiskan dan sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan BPKD, termasuk ini lagi sudah dipelajari juga, sudah bekerja sama dengan madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Lahat supaya masyarakat kita ini sekolahnya gratis, tidak memikirkan bayaran SPP lagi, dan anaknya kita untuk memberantas buta huruf yang ada di Kabupaten Lahat. Kalau anak kita sekolah, insya Allah pintar, memberantas kemiskinan yang paling ampuh adalah pendidikan di Kabupaten Lahat. Jadi kan dilantik tanggal 9 Desember 2018. Artinya program sekolah gratis tersebut sudah dilaksanakan. Setelah Pak Bupati dilantik, sudah dilaksanakan berobat gratis dengan sekolah gratis. 2019. Awal 2019 sudah mulai gratis Pak Bupati. Artinya janji Bapak Bupati pada saat kampanye itu telah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah telah terlaksana, dan APBD sudah kita anggarkan untuk berobat gratis dan sekolah gratis ini. Sudah berjalan, sebenarnya sudah banyak sekali program-program dengan janji Pak Bupati ini sudah dilaksanakan. Namun karena pandemi 2022 Maret Ya, 2020 itu terjadi di seluruh Indonesia dan dunia ini, akhirnya program-program Pak Bupati masih banyak yang belum terlaksana, dan masih banyak lagi program yang kita mau salurkan ke masyarakat yang ada di Kabupaten. Oke, artinya untuk sekolah gratis telah terlaksana Pak. Ada lagi kalau salah janji politik Pak Bupati ini yang pada saat kampanye itu pembangunan infrastruktur Pak Bupati. Nah, untuk pembangunan infrastruktur sendiri apakah sudah terlaksana? Infrastruktur sudah kita laksanakan dari 2019. Sebenarnya 2019 tuh lagi enak-enak kita bangun, 2020 telah kita siapkan dana dan untuk membangun dari pinggiran perbatasan desa tertinggal ke arah ke kabupaten kota yang ada. Dan sekarang kita fokusnya membangun daerah-daerah yang jauh dengan kota, terutama daerah-daerah transmigrasi yang transmigrasi dulu banyak sekali meninggalkan jalan-jalan yang belum diaspal karena memang luas sekali, apalagi di daerah Kikim. Di daerah Kikim ini banyak sekali transmigrasi yang perkebunan ini memakai jalan Pemda Kabupaten Lahat, dan perkebunan ini mau merehabnya cuman pengerasan saja, tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lahat untuk diaspal atau dicor beton. Kalau Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Lahat mengaspalnya paling 3 bulan 6 bulan, karena persiapan ataupun kekuatan aspal kita paling 8 ton. Ternyata perkebunan yang ada di Kabupaten Lahat muatnya 10 sampai 12 ton. Tapi alhamdulillah sekarang perkebunan semakin lama semakin mengerti, sudah ada yang bikin jalan sendiri. Insya Allah yang kedatang kepada seluruh perkebunan Kabupaten Lahat ini mau bersinergi, bersilaturahmi, mau bekerja sama untuk membangun jalan-jalan yang ada di Kabupaten Lahat. Contohnya Pak Bupati telah membangun di perbatasan Parawang ini perbatasan yang masyarakatnya sampai motong sapi. Pak Bupati datang, peletakan batu pertama di desa Seneti, Lombok Seketi, Kikim Barat, dan ada Bandar Jaya, ada Dusun Sukarami Ile dengan dusunnya ada kadesnya nama Pak Rudi itu. Oh, itu unit berapa? Dharma Raharja Pak ya? Dharma Raharja itu Pak Bupati bangun sampai masyarakatnya katanya sudah 34 tahun tidak dibangun dan belum pernah diaspal.
dan sampai Pak Bupati waktu itu Cirebon ada masyarakat yang cium apa aspal Jalan. cium jalan itu tanda terima kasih dengan Pak Bupati bahwa ini dibangun sudah 34 tahun tidak dibangun, dan tahun ini kita bangun. Ada yang di Rumah Ulu yang belum terjamah juga sama pembangunan aspal dengan Cirebon, ada di Jarai. Kalau di Jarai ini udah jalan-jalan ke usaha tani dengan jalan-jalan yang di poros kabupatennya, termasuk di Merapi. Di Merapi ini ada SP2, SP3, Cempaka Sakti dengan Lematang Jaya. Alhamdulillah Pak Bupati sudah dicor kurang lebih 3 kilo. Dan masyarakatnya sudah beli sepeda, bisa bersepeda di tengah desa itu walaupun di dalam suasana hujan. Kalau selama ini tadi tidak bisa. Dan banyak terima kasih dengan Pak Bupati dan Pak Bupati, terima kasih dengan masyarakat ini telah menerima pembangunan, dan ini juga berkat dari bantuan Pak Gubernur juga. Pak Gubernur melihat dia dulu waktu dia kampanye di sini, melihat banyak sekali jalan-jalan di Kabupaten Lahat ini yang di pinggiran belum dibangun. Waktu Pak Bupati secara kekeluargaan, secara pemerintah minta bantu dengan Pak Gubernur yang belum dibangun ataupun yang selama ini tadi ada yang belum terbangunkan ataupun sudah dibangun tapi tidak dilaksanakan. Contoh jembatan Al-Ibat, insya Allah tahun ini diselesaikan oleh Pak Gubernur. Itu artinya Pak Bupati fokus untuk pembangunan di desa-desa dulu ya. Betul. Belum, kan banyak nih yang ngomong, yang membicarakan bahwa kenapa kota belum dibangun. Itu artinya Bapak masih fokus di daerah dulu ya. Karena saya lihat di desa itu hasilnya pertanian. Kalau hasil pertanian itu susah sampai ke kota untuk dijual, untuk di pasar. Hasilnya ini untuk di Pasar bawa ke pasar supaya bisa menghasilkan uang. Jadi susah kalau kita bawa sayur atau kalau dia di tengah jalan ada jatuh motornya atau kena lumpur, kena apa, kan nggak mungkin orang mau belinya lagi. Tapi kalau jalannya sudah bagus di aspal atau di beton, mau kelapa sawit, mau karet, mau sayur mayur yang ada cabai, cepat sampai ke pasar, cepat jadi duit. Dia pagi-pagi jam 5 dari kampung sampai ke sini jam 6 dijual, jam 8 dan 9 dia jual. Tapi kalau jalannya nggak bagus, dari situ jam sore sampai sini mau nginap, mau biaya lagi, mau apa-apa, dan kadang-kadang tidak sampai, jalannya licin, akhirnya jatuh, cabai tadi tidak bisa dijual, gimana gitu. Jadi karena mungkin saya ada orang kampung, orang desa, sangat merasakan berapa kepahitan ataupun kesusahan, kesedihan ataupun kemauan masyarakat desa itu maunya jalan kami ini diperbaiki. Dan sewaktu kampanye banyak sekali masyarakat Kabupaten Lahat tuh minta janji jalan kami minta dibangun. Alhamdulillah sudah. Dan untuk kota ini mulai tahun ini sudah kita anggarkan kurang lebih ada 10 atau 15 untuk dalam kota. Dalam kota ini, yang mana jalan sudah memang udah rusak sekali. Saya sudah perintahkan dengan PUPR untuk dibangun yang urgent, yang banyak penduduknya, yang memang sudah rusak. Sudah rusak. Nih terakhir Pak Putih, mungkin yang mengenai janji politik Pak Bupati yang masalah desa berdaya. Nah, desa berdaya ini apakah tahun ini sudah bisa dilaksanakan? Kalau desa berdaya ini sebenarnya kalau bukan ada pandemi, sebenarnya 2019 itu 2020 kita dilaksanakan. Tapi pas ada pandemi, dana DAP ini, dana yang dari APBD kita kan banyak berkurang lagi, banyak ditarik untuk persiapan menghadapi pandemi Republik Indonesia ini. Dan kita sama-sama tahu masalahnya. Jadi untuk itu, untuk menjalankan desa berdaya tahun ini mungkin kita 10 dulu, tahun 2022 insya Allah akan kita jalankan desa berdaya ini yang 500 sampai 200 kita penuhi dulu, yang mana yang bisa dipenuhi. Yang penting pandemi COVID-19 di Republik Indonesia ini
semakin lama semakin memutus mata rantai, tidak ada lagi pandemi di Kabupaten Lahad khususnya di Republik Indonesia. Nah, janji kita insya Allah terlaksana dan kita penuhi dengan adanya BBD pendapatan pemerintah Kabupaten Lahad ini untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya sudah terlaksana, tapi hanya belum semua desa, Pak. Ya. Baru 10 desa tadi, Pak, ya. 10 desa bulan ini yang memang desa tertinggal sekali, yang tengah-tengah, dan yang memang dapat penghargaan dari provinsi atau kabupaten. Terima kasih Pak Rusdi dan serta krunya CSTV yang telah mengobrol hari ini. Insya Allah yang penting kita di Kabupaten Lahad ini bersatu, gotong royong, nasionalisme digalakkan seperti pejuang-pejuang kita timur. Insya Allah Kabupaten Lahad ini kalau kita bersatu, gotong royong, nasionalisme yang tinggi, Kabupaten Lahad akan berjaya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bupati. Kita sudah ngobrol pintar. Mudah-mudahan obrolan ini dapat bermanfaat, dapat mencerdaskan masyarakat Lahad dan mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Bupati Lahad dan pemerintah Kabupaten Lahad ini dalam suasana pandemi ini. Terima kasih.